الحمد لله الذي أمرنا بلزوم الجماعة ونهانا عن الاختلاف والمتفرقات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وظهرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم هداة الأمة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي آيات أخرى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, Allah yang telah memerintahkan kepada kita semua agar senantiasa hidup di dunia ini selalu berjamaah. Dan beliau Allah Subhanahu wa taala juga sangat melarang kepada kita semua untuk hidup di dunia ini berpecah belah. Oleh karena itulah, mari kita sama-sama dalam rangka untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mari senantiasa kita selalu berupaya dengan semaksimal mungkin untuk melaksanakan semua apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti Allah sudah mengetahui sejauh mana batas kemampuan hambanya. Dan juga demikian, atas segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala pun demikian. Allah amat sangat mengetahui manusia dengan kemampuannya untuk menghindari itu. Jamaah Jumat yang berbahagia, maka dengan itu insyaallah kita akan dijadikan sebagai hamba yang senantiasa istiqomah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sendirinya mudah-mudahan di akhir kehidupan kita Allah berikan satu hidayah dan juga karunia berupa husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang berbahagia, tidak terasa tinggal menunggu hitungan hari kita akan kedatangan tamu besar, tamu agung, yaitu tamunya Allah Subhanahu wa taala yang nantinya akan turun ke muka bumi yang fana ini. Jamaah rahimakumullah, kita pada kesempatan ini di bulan ini sudah masuk kepada akhir bulan Rajab. Maka oleh karena itu, mari kita senantiasa akan menyambut kedatangan bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan suci Ramadan. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada para sahabatnya, telah datang kepadamu wahai para sahabat penghulu dari semua bulan yang telah Allah ciptakan,
di mana kalau kalian menyambutnya dengan penuh kegembiraan, maka akan Allah turunkan keberkahan dari langit dan di bumi. Maka alangkah mulianya orang yang menyambut kedatangan bulan suci Ramadan tersebut. Maka insyaallah Allah pun menegaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian semua berpuasa di bulan suci Ramadan agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jamaah Jumat yang berbahagia, maka dalam hal ini bisa ditarik satu pemahaman. Pada hakikatnya semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang bentuknya berupa ubudiyah, yaitu penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti tadi Ramadan adalah di dalamnya ada diwajibkan kepada seluruh umat kaum mukminin mukminat untuk melaksanakan ibadah puasa dalam satu bulan penuh, yaitu bulan suci Ramadan. Maka ending dari semua itu, apapun yang dilaksanakan ibadah di dalamnya, di samping adalah wajibnya adalah yaitu bulan suci Ramadan diisi dengan ibadah puasa, maka seluruhnya ibadah-ibadah itu adalah akan mengangkat diri seorang hamba itu kepada derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Maka dijelaskan lagi oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan didasari atas karena iman, pemahaman, keyakinan bahwa itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga ada usaha ikhtiar untuk lebih ihsan di dalam melaksanakannya, ghufira lahu, maka Allah akan memberikan ampunan kepada para shaimun dan shaimat tersebut. Jamaah rahimakumullah. Maka oleh karena itu mari sama-sama yang sudah pengalamannya luar biasa di dalam melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan di tahun-tahun yang lalu, ada yang sudah 30 tahun, ada yang sudah 20 tahun, 25 tahun dan seterusnya, maka itu akan menjadikan satu iktibar, evaluasi, bahkan jadi harapan untuk ke depan. Insyaallah kalau umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kita akan lebih baik lagi ibadah di bulan suci Ramadan. Karena dikatakan dalam hadis yang senada juga, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan bulan suci Ramadan, terutama di malam-malamnya bulan suci Ramadan, mulai dari awalnya, tengahnya, bahkan akhirnya, maka insyaallah Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Jamaah rahimakumullah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa begitu banyak ribuan keberkahan-keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan, terutama adalah puasanya itu sendiri. Kemudian juga keberkahan yang lain, barang siapa yang beramal di bulan suci Ramadan, maka akan dilipat gandakan pahalanya di seperti ya di bulan yang lainnya. Atau bahkan Allah Subhanahu wa taala ada memberikan satu informasi bahwa di bulan suci Ramadan itu ada yang pahalanya lebih daripada 1000 bulan, yaitu apabila kita mendapatkan satu malam Lailatul Qadar.
Jamaah rahimakumullah. Maka insyaallah kita juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam suatu doa yang sering disampaikan oleh para ulama, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kehidupan kami mulai dari bulan Rajab ini, kemudian bulan Sya'ban nanti ke depan, dan sampaikanlah usiaku kepada bulan Ramadan. Jamaah rahimakumullah, itulah doa yang disunahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan turun temurun sampai hari ini. Doa tersebut senantiasa selalu dilantunkan. Insyaallah, mudah-mudahan kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satupun doa-doa kita yang tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberikan kesempatan dan kemauan nantinya dalam rangka untuk menyambut bulan suci Ramadan dengan penuh imanan wa ihtisaban. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.